Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad, Utsman bin Talah, dan kunci Ka'bah. Nabi Muhammad bertawaf di Ka'bah setelah kota Makkah berhasil dibebaskan. Sambil bertawaf, Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung yang berdiri di sekeliling Ka'bah dengan tongkat atau panahnya. Saat itu, kira-kira ada 360 berhala dan patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ketika membabat berhala-berhala itu, Nabi Muhammad sambil menyerukan Qiyas Al-Isra ayat 81 secara berulang-ulang. Seketika itu, berhala dan patung itu hancur berantakan. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan akan musnah selamanya, kata Nabi. Hal itu kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Selesai bertawaf, Nabi Muhammad melaksanakan salat di makam Ibrahim. Dilanjutkan menuju ke sumur Zam-Zam dan meneguk airnya. Pada saat itu, Utsman bin Talah adalah juru kunci Ka'bah. Dialah yang memegang kunci Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian memanggilnya untuk membuka Ka'bah. Namun beliau tidak langsung masuk ke Ka'bah karena di dalamnya masih banyak berhala dan gambar. Beliau kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk membawa keluar berhala dan menghapus gambar yang ada di dinding Ka'bah. Nabi Muhammad bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Talah baru masuk ke dalam Ka'bah setelah tidak ada lagi berhala dan gambar di dalamnya. Satu riwayat beliau salat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Sementara riwayat lain menyebut beliau tidak salat. Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, M. Quraisy Shihab, 2018, setelah keluar dari Ka'bah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kepada Nabi Muhammad agar memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib lah yang meminta kunci Ka'bah ketika Nabi Muhammad menerima kunci dari Sayyidina Ali di sumur Zam-Zam. Pada masa itu, Abbas adalah orang yang bertugas menyediakan air bagi pengunjung Ka'bah. Dengan meminta kunci Ka'bah, ia berharap bisa menggabungkan pengurusan Ka'bah dengan tugasnya itu. Namun Nabi Muhammad menolak permintaan itu. Beliau kemudian mencari Utsman bin Talah untuk menyerahkan kunci Ka'bah, sambil melantunkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang baru saja diterimanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pada saat menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talah, Nabi Muhammad berucap, "Ini kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan, ambillah ini, wahai Utsman beserta keturunanmu, selama-lamanya sepanjang masa, tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali zalim atau penganiaya." Demikian sikap tegas Nabi Muhammad tentang siapa yang berhak menjaga kunci Ka'bah. Beliau tetap memberikan kepada pihak yang berhak, meski ada kerabat dekatnya sendiri yang meminta kunci Ka'bah itu. Di dalam buku Mekah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim dijelaskan, dulu suku Quraisy membagi 3 jabatan untuk memperbaiki pengelolaan kota Makkah. Pertama, Al-Siqaiyah. Posisi yang tugasnya menyiapkan air dan kebutuhan pokok lainnya untuk mereka yang berziarah ke Ka'bah. Kedua, Al-Rafadah. Mereka bertugas untuk menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para jamaah yang datang ke Ka'bah. Ketiga, Al-Sadanah. Jabatan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab adalah orang yang ditugaskan untuk mengisi posisi ini ketika itu. Qusay kemudian menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, Abdul Al-Dar. Lalu, Abdul Al-Dar menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Dan begitupun cucu-cucunya, selalu menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talah. Utsman bin Talah lalu mewariskan kunci Ka'bah itu kepada saudaranya, Saibah. Hingga hari ini, kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu keturunan dari Bani Syaibah. Sampai hari ini, anak cucu keturunan dari Bani Syaibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya,
serta merawat kiswah atau kelongsongnya. Kunci Ka'bah sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, kunci Ka'bah diperbaharui pada November 2013 lalu. Kini, kunci Ka'bah terbuat dari nikel. Panjangnya 35 cm dan dilapisi dengan emas 18 karat. Di Turki, ada sebuah museum yang menyimpan 48 kunci Ka'bah dengan bentuk yang berbeda-beda sejak era Kekaisaran Turki Utsmani. Sementara di Arab Saudi ada 2 replika kunci yang terbuat dari emas murni. Abu Klishon Rochmat. Sumber, https://islam.nu.or.id